Alhamdulillah, ternyata si kiai tersebut secara tidak langsung ketika membantah Buya Yahya, dia mengakui nasab daripada Imam Ubaidillah. Ayo kita lihat buktinya. Kita langsung ke bagian yang terakhir dari bantahan tulisan kiai tersebut. Lalu bisakah at-tasamu' itu kemasyhuran intinya menjadi dalil bagi Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, dikarenakan banyaknya orang yang hari ini menyatakan demikian? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena at-tasamu' kemasyhuran untuk orang yang sudah ratusan tahun disyaratkan tidak bertentangan dengan kitab nasab atau kitab sejarah pada zamannya. Kemudian dia mengutip satu marja' rujukan kitab, langsung aja kita baca. Ini saya baca Arabnya, kemudian terjemah dari kiai tersebut. Kita lihat. Atharus syuhrati wal istifadati. Ini terjemahkan kiai itu pengaruh syuhrah wal istifadah atau tasamu. Kalau terjemahkan lebih ringan ya atharus syuhrati wal istifadati itu pengaruh kemasyhuran begitu. Liqabuli aw raddi rijali amudin nasabi. Diterjemahkan oleh kiai itu untuk qabuli diterimanya, aurodi ini ditinggal oleh kiai itu, ya tidak apa-apa langsung aja. Rijali tokoh-tokoh. Nah disinilah kesalahan fatal dari si kiai ini. Amudin nasab, amud tidak diterjemahkan. Rijali tokoh-tokoh, langsung di situ kiai menerjemahkan, lihat ini tokoh-tokoh nasab, padahal ada kata-kata amudin nasab. Nah ini nanti beda jauh maknanya, bahaya ini. Tokoh-tokoh nasab, ayo kita ikuti dulu terjemah dari kiai. Pengaruh kemasyhuran untuk diterimanya tokoh-tokoh nasab itu jika di dalamnya ada nama yang tidak disebut dalam kitab-kitab nasab atau tarojim atau sejarah. Jadi intinya kemasyhuran seorang tokoh itu diterima jika tidak disebut dalam sejarah. Tokoh nasab ya. Nah, contoh di sini disebutkan, disimpulkan sama dia. Ketika Ahmad bin Isa telah disebut, inti punya anak 3, Muhammad Ali Husain. Maka kemasyhuran Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa di masa sekarang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan tokoh. Nah, tokohnya dia Ahmad. Nah, ini memang tokoh nasab. Tapi perlu diketahui, Ahmad ini bukan tokoh tiang nasab. Lihat gambar berikut ini. Tokoh tiang nasab Sadah Ba'alawi adalah kalau diurut ke atas yaitu Alawi, ke atas lagi Ubaidillah, ke atas lagi Ahmad. Nah, Ahmad bin Isa. Ahmad ini punya 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, disinilah letak kesalahan si kiai. Padahal yang dimaksud di sini bukan rijalun nasab, tokoh nasab bukan, tapi rijalu amudin nasab, yaitu tokoh-tokoh tiang nasab. Sekarang lihat Ba'alawi ini tiang nasabnya yang tidak disebutkan siapa? Tidak disebutkan tokoh tiangnya, bukan tokoh nasab. Salah kalau tokoh nasab. Tokoh tiang dari nasab tersebut yaitu Ubaidillah. Nah, ini tokoh tiang nasab, bukan tokoh nasab. Nah, Ubaidillah ini tokoh tiang nasab. Nah, jika tidak disebutkan tokoh tiang nasab, maka kemasyhurannya diterima. Begitu Pak Kiai, seharusnya jangan dibuang ini kalimat amud, berbahaya sekali. Nah, semoga ini jadi pencerahan. Intinya, jika ada tokoh-tokoh tiang nasab seperti Ba'alawi, tiang nasabnya Ubaidillah tidak disebutkan, maka kemasyhurannya diterima.
Jadi ini bukan bantahan, malah justru menguatkan pendapat dari Buya Yahya yang sesuai dengan standar ulama yang pernah juga saya singgung. Dan ini justru menjadi pengakuan dari kiai tersebut bahwasanya tokoh tiang nasab yang tidak disebutkan dalam kitab yaitu Ubaidillah kemasyhurannya berpengaruh alias diterima. Ini pakai dalilnya kiai sendiri. Nah, ayo yang konsisten. Kalau pakai ini berarti kiai tersebut sudah mengakui Imam Ubaidillah. Faham ya ini? Yang paham kitab, yang bisa baca kitab pasti paham. Nah, yang nggak bisa baca kitab ya dibodoh-bodohi. Jadi intinya masalah nasab ini penentuannya ada dua. Satu, kalau tercatat di kitab-kitab sejarah, kitab nasab, ya mengikuti catatan. Tapi kalau tidak tercatat, maka kemasyhuran itu diterima. Jadi nggak ada standar dari ulama yang mengatakan harus dicatat di abad terdekat saja, itu saja. Standarnya begitu, nggak ada. Standarnya pokoknya kalau ada catatan, ikuti catatan. Kalau tidak ada kemasyhuran bisa dipakai. Jadi ya kita jangan mau dibodoh-bodohi. Cari kitab yang abad terdekat yang ada catatannya. Ya nggak ada, standar ulama seperti itu nggak ada. Ini standar buatan si kiai aja. Standar yang tidak sesuai dengan standar. Ya maklumlah kitabnya aja dari kitab Syiah. Ya wis kita maklumi. Allah alam bisawab.